但也收获颇丰。姐姐，还有2块晶石，应该离他先天秘境也不远了。这地方是……Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali membahas Dohua kesayangan kita semua yang berjudul Apotheosis episode 45. Sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Dohua ini juga udah tersedia buat kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan Luozeng yang sudah mulai meninggalkan kota Baidi menggunakan kereta terbang. Di atas kereta terbang ada 2 orang prajurit yang sedang membicarakan kalau kota Baidi memenangkan pertempuran dengan iblis serta berhasil membunuh 2 panglima iblis sekaligus. Menurut mereka, kekalahan ras iblis tidak terlepas dari peran murid sekte Qingyun dan Jenderal Felong sampai mengundang murid tersebut untuk masuk ke dalam paviliun harta. Namun sayangnya di paviliun tersebut, si pemuda dari sekte Qingyun hanya memilih 2 senjata yang tidak terlalu bagus. Yap, 2 prajurit ini sedang bergosip tentang aksi kepahlawanan yang dilakukan oleh MC kita. Sementara bagi Luozeng, dia tidak memperdulikan pembicaraan 2 prajurit tersebut dan malah lebih fokus kepada perkembangan kultivasinya setelah melawan pasukan iblis. Selain tubuhnya yang menjadi senjata kelas menengah, dia juga memiliki 2 kristal sekaligus serta ranah kultivasinya juga setidaknya hampir mencapai puncak ranah inet. Dia kemudian membuka gulungan penyulingan senjata yang diinginkan oleh keluarga Zug sembari berharap menemukan sebuah rahasia yang terkandung di dalam gulungan ini dan menjadikan peluang untuk menyelamatkan Yan semakin besar. Di tengah jalan, Luozeng juga memutuskan untuk masuk ke dalam lembah naga giok sesuai panduan dari gulungan senjata yang dia lihat. Ketika berada di sebuah hutan bambu, ada 4 orang dari keluarga Huang yang melakukan serangan kepada Luozeng. Tidak hanya melakukan serangan saja, mereka berempat juga meminta Luozeng untuk meninggalkan tempat ini karena keluarga mereka sedang melakukan sebuah tugas. Mendapati adanya sebuah serangan di tengah hutan, Bang MC kita menyadari bahwa memang benar sepertinya ada sebuah rahasia di lembah naga giok yang sedang dia datangi sekarang. Salah seorang anggota keluarga Huang menganggap kalau mereka tidak perlu mengajak bicara bocah di hadapan mereka dan langsung melakukan sebuah serangan. Ketika terjadi perbaku hantaman, orang dari keluarga Huang ini sangat kaget karena tubuh Luozeng begitu keras sampai membuat senjata yang mereka gunakan menjadi pecah. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tubuh Luozeng sudah setara dengan senjata kelas menengah, di mana senjata biasa seperti yang orang-orang keluarga Huang pakai tidak akan mampu untuk menggores tubuh Luozeng. Dengan sangat cepat, Luozeng berhasil menuntaskan perlawanan dari 4 orang di hadapannya serta menyadari bahwa kemampuan serta kecepatan yang dimiliki tubuhnya semakin jauh meningkat karena kristal Phoenix biru. Luozeng sendiri tidak membunuh ke-4 orang ini karena dia ingin berbicara serta mencari informasi perihal lembah naga giok yang sedang dia datangi sekarang. Dengan mengikat ke-4 orang tersebut di atas pohon bambu, Luozeng pun langsung berniat menanyakan sebuah informasi.
Namun ada seorang dari anggota keluarga Huang yang meminta agar Luo Zeng membunuh mereka saja karena dia merasa tidak ingin menyebarkan informasi apapun tentang rencana dari keluarga Huang. Sementara bagi satu orang pemuda, dia meminta ampun kepada Luo Zeng karena mereka hanya mendapat perintah saja serta meminta Luo Zeng untuk melepaskan ikatan di tubuh mereka semua. Jika ingin hidup, maka jawablah pertanyaanku dengan jujur, berapakah banyak keluarga besar yang datang ke lembah ini? Ucap MC kepada si pemuda. Si pemuda ini menjawab kalau total ada 3 keluarga besar yang datang, yaitu keluarga Huang, keluarga Yu, dan juga keluarga Pei. Dan masing-masing dari keluarga ini mengirimkan tetua serta beberapa murid mereka. Menurut si pemuda yang lain, tentu saja tujuan 3 keluarga besar ini adalah untuk mencari keberadaan dari Mansion Immortal. Karena sudah mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan, Luo Zeng pun meninggalkan mereka berempat agar nanti bisa diselamatkan oleh anggota keluarga Huang yang lain. Ketika sedang di perjalanan, hujan pun mulai turun disertai Luo Zeng yang menyadari bahwa jalan yang dia lewati adalah sebuah jalan buntu. Namun ada sebuah keanehan di mana bambu-bambu di tempat ini seperti baru saja dipotong oleh seseorang. Ketika mencoba untuk meraba tebing di hadapannya, Bang MC menyadari bahwa tebing ini berisikan sebuah pesona pelindung. Tepat di hadapan Luo Zeng adalah sebuah pintu di mana dia bisa masuk ke dalam tempat yang diselimuti oleh pesona pelindung tersebut. Dengan kristal Gyo Crimson yang sudah disempurnakan ke tangannya, Luo Zeng dengan mudah bisa memecah pesona serta masuk ke dalam pintu pesona tersebut. Setelah masuk ke dalam, Luo Zeng menyadari bahwa sepertinya sekarang dia sedang berada di alam Mansion Immortal yang disebutkan oleh beberapa anggota keluarga Huang sebelumnya. Ketika sedang menyusuri hutan di Mansion Immortal ini, Luo Zeng dikejutkan dengan kemunculan dari harimau putih raksasa yang berusaha untuk menyerang. Bang MC kita pun mencoba melarikan diri karena ia tidak ingin mati di mulut harimau raksasa ini. Di dalam pelariannya, Luo Zeng menyadari ada sesuatu hal di mana dia berencana menggunakan pesona pelindung untuk menjebak harimau putih raksasa. Yap, benar, dengan seketika harimau putih raksasa pun langsung hancur ketika menyentuh pesona pelindung di alam Mansion Immortal ini. Hancurnya harimau putih raksasa membuat Luo Zeng kembali melanjutkan perjalanan sembari menyadari kalau sudah tidak ada jalan kembali baginya dan untuk sekarang sepertinya hanya bisa menyusuri hutan Mansion Immortal selangkah demi selangkah. Ketika sudah melihat Mansion Immortal, Luo Zeng sangat kagum serta penasaran dengan ranah seseorang yang bisa membangun pesona alam immortal yang sangatlah besar ini. Sementara itu di depan gerbang Mansion Immortal, 3 keluarga masih meributkan perihal siapakah yang akan memimpin dalam menelusuri Mansion Immortal untuk mencari harta. Huang Yunxian sebagai tetua dari keluarga Huang berkata sebaiknya dia yang memimpin pencarian karena sebelum masuk dia sudah mengorbankan binatang esensi sejati agar mereka semua bisa lepas dari kejaran 2 patung raksasa penjaga. Sementara seorang tetua dari keluarga Yu yaitu Yu Qiu mempunyai pendapat kalau dialah yang harus memimpin karena sudah mengorbankan banyak uang agar klan bambu hijau mau memberitahukan keberadaan dari Mansion Immortal ini. Di saat yang sama, seorang tetua wanita bernama Pei Yun dari keluarga Pei menganggap jika sebaiknya mereka semua tidak meributkan persoalan ini.
Dia juga memberi saran agar tetua Huang saja yang memimpin perjalanan karena ranahnya lebih tinggi ketimbang semua orang yang berada di sini. Berkat saran dari tetua Pei Yun, pada akhirnya tetua Yu Qiu juga menyetujui agar tetua Huang yang memimpin perjalanan mencari harta. Sikap lembut Pei Yun tentu saja membuat tetua Huang merasa curiga serta menganggap kalau keluarga Pei seperti kekurangan master saja, kok bisa-bisanya sampai-sampai mengirim seseorang wanita ke mansion immortal ini. Sementara itu, Luo Zhang sedang menggunakan daun besar sebagai perahu guna menyusuri aliran sungai mansion immortal. Dia juga begitu takjub dengan pesona mansion immortal yang cukup besar, serta bertanya-tanya sebenarnya ada rahasia apa yang tersembunyi di dalam mansion immortal ini. Tiba-tiba saja dari dasar sungai muncul monster ubur-ubur ke hadapan Luo Zhang dengan jumlah yang begitu banyak. Satu monster ubur-ubur yang fisiknya begitu besar mencoba untuk melakukan sebuah serangan, namun ya dengan kemampuan Bang MC kita, dia berhasil mengalahkan monster ubur-ubur tersebut. Bahkan di sini dia juga menggunakan gerombolan dari ubur-ubur yang lain sebagai pijakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi guna mencapai mansion immortal. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, Luo Zhang menginjak sebuah batu besar sembari berpikir bahwa banyak sekali hewan yang unik berada di tempat ini. Dan ketika coba untuk mendekati mansion immortal, tiba-tiba saja batu besar yang sebelumnya dipijak langsung mengeluarkan cahaya biru. Di saat yang sama, tetua Yu Qiu meminta semua orang tidak bertengkar lagi karena toh mereka juga belum mendapatkan apapun di tempat ini. Terlebih lagi untuk sekarang saja sudah banyak sekali korban dari masing-masing keluarga pada saat hendak memasuki mansion immortal. Ternyata batu besar yang diinjak oleh Luo Zhang tadi adalah sebuah formasi peringatan yang dimiliki oleh tetua Huang Yunxian. Dia mengatakan ada seseorang menyusul masuk ke dalam mansion immortal dan begitu kaget mengetahui ranah dari orang tersebut hanya berada pada ranah inet setengah langkah. Kembali lagi ke Bang MC, dia kelihatan merasa aneh kok tiba-tiba saja banyak sekali kabut di jalan yang dilewati. Yap, benar saja ternyata ada seseorang pembunuh bayaran dari keluarga Huang yang memang sudah menunggu kedatangan Luo Zhang. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.